Ulasan singkat manga One Piece, East Blue Saga Part 2. Arlong Park merupakan narasi yang membuat saya semakin jatuh cinta pada karakter Nami. Nami merupakan karakter perempuan favorit saya. Keegoisan serta kepandaiannya dalam mencuri dan memanipulasi membuatnya unik. Tujuan Nami berlayar hanya untuk harta karun terkesan materialistik. Dia bahkan meninggalkan bajak laut Mugiwara. Tapi entah kenapa saya tidak kesal dengan sikapnya, namun saya semakin penasaran. Ternyata Nami merupakan anak yatim piatu. Dia kehilangan seseorang yang sangat penting, bahkan pengorbanan Nami sangat gila. Dia menjadi pencuri guna mendapatkan cukup uang dengan tujuan membebaskan kotanya dari bajak laut yang dikenal sebagai pembenci ras manusia, itu ras manusia ikan. Bajak laut ini dipimpin oleh Arlong yang terlihat seperti perpaduan manusia dan hiu. Giginya sangat tajam. Ras manusia ikan sendiri merupakan ras yang kuat. Arlong digambarkan sebagai penjahat brutal dan kejam. Dalam kilas balik, Nami memiliki saudara perempuan bernama Nojiko yang dirawat oleh perempuan mantan angkatan laut bernama Belmere. Suatu ketika Nami menunjukkan peta yang dia gambar dan mengatakan bahwa dia bercita-cita menjadi navigator hebat. Saat Arlong datang untuk menguasai pulau tersebut, Belmere dibunuh tepat di depan kedua putrinya. Dia melindungi kedua putrinya, dan kemudian Arlong menodongkan pistol ke kepalanya. Adegan ini sangat brutal. Selain itu, teman Belmere bernama Ginzo yang mencoba melindungi mereka juga terluka. Saat itu, Arlong melihat gambar peta Nami. Seketika Nami kecil dibawa oleh bajak laut ini. Nami diperbudak untuk membuat peta setiap saat. Bahkan yang mengerikan adalah Nami dipaksa untuk membuat tato. Bertahun-tahun Nami rela bergabung dengan bajak laut ini guna menyelamatkan seluruh warga desanya. Nami rela dicap sebagai pengkhianatan dan penjahat. Nami sangat luar biasa. Bajak laut Arlong merupakan sekumpulan penjahat yang luar biasa. Dengan kekuatan berkali-kali lipat ketika di bawah air mampu mendominasi. Ditambah lagi desain karakternya sangat lucu sekaligus mengerikan. Suatu ketika Nojiko, saudara perempuan Nami memiliki sikap santai dan mengeluarkannya ketika Usopp berada di rumahnya. Tidak hanya Nami, di sini Nojiko memiliki harisma tersendiri. Hal ini ditujukan di awal narasi, di mana terdapat anak kecil yang melawan kru Arlong yang sudah membunuh ayahnya. Nojiko dengan sikap menyelamatkannya. Sebelumnya Nojiko dan Nami diselamatkan oleh Belmere saat masih bayi. Saat itu, Belmere yang hampir putus asa melihat Nojiko dan Nami, dan akhirnya keinginan hidup muncul demi kedua bayi tersebut. Akhirnya, Belmere memutuskan pensiun dari angkatan laut dan pulang ke desa untuk menjadi ibu. Suatu ketika, di mana Arlong meminta semua penduduk memberikan 50.000 beri untuk setiap anak dan 100.000 beri untuk setiap orang dewasa. Jika mereka tidak memberikannya, dia akan membunuhnya. Hal ini yang terjadi pada mereka Belmere. Dia tidak punya cukup uang. Namun, Nami dan Nojiko tidak tertulis secara hukum sebagai anaknya. Sehingga Arlong hanya meminta 100.000 beri pada Belmere. Namun, Belmere tidak dapat berbohong bahwa Nami dan Nojiko bukan anaknya. Dia mengatakan uang 100.000 beri untuk kehidupan Nojiko dan Nami. Mendengar hal tersebut, Nojiko dan Nami memeluk Belmere. Kemudian, tanpa belas kasihan, Arlong menembak Belmere. Nami telah banyak berkorban dan menderita demi desanya. Dia berpura-pura menjadi pengkhianat dan berpikir bahwa semua penduduk desa membencinya. Nami bekerja keras agar dapat membeli kembali desa serta menjaga mereka tetap aman. Namun ternyata penduduk desa sudah tahu tentang ini. Akhirnya, penduduk ingin memberikan Nami pilihan untuk hidup bebas. Yang lebih parah, ternyata Arlong telah mengkhianatinya, sehingga Nami hanya dapat menangis dalam keputusasaan. Nami tidak dapat mencegah para penduduk untuk mengusir Arlong. Hal ini membuatnya takut dan terduduk lemas. Dengan amarah yang meluap, Nami meraih sebilah pisau dan berulang-ulang menusuk tato lambang bajak laut Arlong di lengannya. Sampai akhirnya dihentikan oleh Luffy. Luffy adalah orang yang tidak tahu apapun terkait masa lalu Nami, sehingga dia berkata seadanya. Nami pun menyuruh Luffy untuk tidak ikut campur.
tapi Luffy hanya berdiri. Sampai pada salah satu panel legendaris, di mana Nami berbalik menatap Luffy, sambil menangis dan meminta bantuan pada Luffy. Mendengar hal tersebut, Luffy mengambil topi jerami dan meletakkan di kepala Nami. Saat itu Nami teringat perkataan Luffy bahwa topi jerami tersebut merupakan harta karun Luffy. Nami melihat Luffy berbalik dan berteriak bahwa dia akan menyelamatkan Nami. Luffy berjalan dan memberi perintah, di mana Zoro, Usopp dan Sanji yang menunggu. Mereka berempat dengan keren menuju Arlong Park. Sebelumnya Johnny dan Yosaku sudah menunggu di depan gerbang Arlong Park, guna mencegah para penduduk berhadapan dengan Arlong, sebab kemampuan mereka berbeda jauh. Akhirnya, Luffy dan krunya tiba di lokasi. Luffy meninju bangunan tersebut. Untuk pertama kalinya Luffy dan Arlong berhadapan. Arlong terus membual tentang kehebatan manusia ikan. Luffy bahkan tidak peduli. Kemudian, Zoro berhadapan dengan Hachi yang merupakan manusia gurita, sehingga membawa 8 pedang. Sanji dengan tendangan juga turut melawan, serta Usopp yang kabur dan dikejar oleh anggota Arlong. Walaupun begitu Usopp berhasil menang dengan tipuannya. Arlong mengetahui bahwa pemakan buah iblis, Kodak dapat berenang, sehingga menjatuhkan Luffy ke laut. Luffy pun tenggelam. Untung saja, Nojiko dan Kenzo membantu Luffy, di mana mereka sudah mengetahui bahwa Luffy merupakan manusia karat. Sehingga menarik kepala Luffy ke daratan agar dia dapat bernafas. Luffy pun tersadar dan malah terkesan dengan kincir yang dipakai Genzo. Akhirnya, Zoro dan Sanji berhasil mengalahkan musuhnya. Saat berhasil menang, Zoro dan Sanji sepakat bahwa Zoro akan menahan Arlong, sementara Sanji menolong Luffy. Sanji menyelam ke air dan dihadang oleh kru Arlong. Sementara Zoro mengerahkan semua tenaganya, walaupun dia masih terluka akibat pertarungannya dengan Mihawk. Namun, Arlong berhasil mencekik Zoro. Di saat terakhir, Sanji berhasil menendang bebatuan sampai hancur, sehingga Luffy berhasil bebas. Kemudian, Luffy memanjangkan lengannya dan menarik Zoro. Untuk kedua kalinya, Luffy berhadapan dengan Arlong. Kepolosan Luffy membuat komedi yang luar biasa, di mana saat Arlong menanyakan tentang perbedaan ras manusia normal dan manusia ikan. Jawaban Luffy hanya sebatas hidung dan rahang. Itu sangat lucu. Pertarungan panjang dimulai. Tidak mudah mengalahkan Arlong. Hingga Luffy terlempar ke dalam ruangan yang dipenuhi dengan peta. Arlong memberitahu bahwa ruangan tersebut merupakan penjara Nami, tempat Arlong memperbudaknya. Luffy hanya terdiam dan menyadari cara untuk membebaskan Nami. Tanpa pikir panjang, Luffy melempar meja dan menghancurkan semua peta. Arlong yang kesal pun menyerang Luffy, namun dia malah memotong-motong peta. Luffy yang marah, memanjangkan kakinya dan menginjak Arlong, sampai bangunan tersebut hancur tak tersisa. Semua penduduk termasuk Nami khawatir, namun Luffy muncul dan berteriak bahwa Nami adalah temannya. Nami terharu dan seluruh penduduk bahagia. Semua kru berada di sana. Nami memakainya kembali topi jerami Luffy. Tidak lama kemudian datang angkatan laut. Mereka menangkap Arlong. Namun, Nami berhasil mengusirnya. Walaupun begitu mereka berhasil memotret wajah Luffy dan hendak membuatnya menjadi buronan. Kru Mugiwara tidak terlalu memikirkannya. Para penduduk dan kru Mugiwara pun mengadakan pesta untuk merayakan kebebasan desa dari penjarahan bajak laut Arlong. Pesta berlangsung sangat lama. Tidak hanya itu, Zoro juga mendapat pengobatan dari dokter akibat luka yang diterimanya dari Mihawk. Saat itu, sang dokter menyarankan untuk mencari dokter kapal. Tiba-tiba Luffy muncul dan sependapat, namun Luffy menambahkan bahwa dia ingin mencari musisi. Saat malam hari, pesta masih berlangsung. Yusuf masih bernyanyi dan mengatakan bualannya pada penduduk. Zoro menikmati minumannya dan Sanji berdansa dengan para gadis. Sementara Luffy yang berniat mencari makanan malah tersesat ke makam Belmere, di mana Genzo juga berada di sana. Genzo mengatakan bahwa Nami akan ikut berlayar dengan Luffy, sehingga Genzo memperingati Luffy agar tidak membuat Nami khawatir. Luffy pun mengangguk.
Keesokan harinya, bajak laut topi jerami tengah bersiap-siap akan pergi berlayar. Penduduk membantu mereka dan berniat mengucapkan salam perpisahan. Dari kejauhan, Nami muncul dan meminta Luffy agar segera berlayar. Nami pun berlari menyusuri barisan penduduk yang ingin mengatakan terima kasih. Setelah naik di atas kapal, Nami melepas bajunya dan seluruh dompet berjatuhan. Nami tetaplah Nami, sang kucing pencuri. Para penduduk pun kesal dengan sikapnya, namun berakhir dengan senyum sebelum perpisahan. Semua orang tampak bahagia. Sementara itu, Nojiko dan Genzo diberitahu dokter bahwa Nami telah membuat tato baru yang bergambar kincir dan jeruk. Diketahui bahwa alasan Genzo memakai kincir di topinya adalah untuk membuat Nami tersenyum saat masih bayi. Akhirnya, kru Mugiwara kembali berlayar. Kemudian, tersebar berita di surat kabar bahwa kapten mereka yaitu Monkey D. Luffy kini menjadi buronan senilai 30 juta beri. Bajak laut topi jerami kembali berlayar dan memutuskan untuk berhenti guna membeli persediaan di kota Locktown yang dikenal sebagai kota awal dan akhir. Selain itu, Locktown merupakan tempat kelahiran sang raja bajak laut, yaitu Goldie Roger, dan juga tempat eksekusi, di mana dia mengumumkan keberadaan One Piece. Mendapat fakta tersebut, pemberhentian ini sangat berarti bagi Luffy. Sang mangaka yaitu Eiichiro Oda menyusun saga pertama One Piece dengan beberapa momen yang sangat berdampak bagi Luffy, Zoro, dan marinir di Locktown. Berlabuh untuk membeli persediaan akan mudah bagi kebanyakan orang, tetapi Luffy dan kru selalu menemukan cara untuk menarik masalah dengan penuh kegembiraan. Ternyata bajak laut Buggy dan Alvida bergabung guna membalas dendam pada bajak laut topi jerami. Tidak hanya itu, kali ini marinir yang dipimpin oleh Kapten Smoker dan Sersan Tashigi juga memiliki agenda untuk melakukan penangkapan Luffy dan Zoro, bahkan sampai mereka meninggalkan kota Locktown. Kapten Smoker sendiri memiliki raut wajah mengintimidasi, namun hatinya baik. Terbukti saat dia tidak sengaja ditabrak oleh seorang anak. Sedangkan saat sedang melakukan pekerjaannya, dia serius dan penuh tanggung jawab. Sedangkan bawahnya, yaitu Tashigi memiliki sikap yang serupa. Ini adalah awal dari Zoro dan Tashigi, di mana mereka bertemu. Tanpa disangka Zoro dibuat terkejut karena Tashigi mirip dengan Kuina. Tidak hanya wajah, Tashigi juga memiliki ketertarikan terhadap pedang dan memiliki berpengetahuan tentang pedang. Tashigi membantu Zoro membeli 2 pedang. Saat itu, Tashigi terkejut sebab Zoro tidak peduli akan bahaya. Di mana Zoro melemparkan pedang terkutuk di atas lengannya hanya untuk menguji kecocokan antara pedang tersebut dan dirinya. Hal ini mengesankan pemilik toko sehingga dia memberi Zoro pedang terbaiknya. Sedangkan Luffy yang berkeliling kota tidak sengaja bertemu dengan Smoker. Saat itu, Luffy bertanya padanya tentang lokasi eksekusi. Smoker pun memberitahu. Luffy pun menuju tempat eksekusi, namun dia teralihkan dengan sebuah bar raja bajak laut. Di sana Luffy terkesan dengan cerita pemilik bar. Mereka bersulang dan Luffy menjadi pelanggan terakhir bar tersebut. Selanjutnya Luffy menuju lokasi eksekusi dan dia bertemu dengan Buggy serta Luffy hampir dieksekusi tepat di halayak umum. Zoro dan Sanji mencoba menyelamatkan Luffy, namun Buggy tidak tinggal diam. Akhirnya, Luffy diberi kesempatan untuk menyampaikan kata-kata terakhirnya. Luffy pun berteriak bahwa dia akan menjadi raja bajak laut, seraya tersenyum. Di detik terakhirnya, terdapat sambaran petir, Luffy pun terselamatkan. Setelah bebas, Luffy, Zoro, dan Sanji memutuskan melarikan diri. Hal ini menyebabkan keributan di pusat kota, karena perselisihan antara gabungan kekuatan Buggy dan Alvida, marinir, dan bajak laut topi jerami. Namun, mereka mampu kabur dari perseteruan. Luffy dan kru langsung menuju kapal. Tanpa disangka, Kapten Smoker berhasil menangkap Luffy dengan kekuatan buah iblis tipe Logia. Tiba-tiba Luffy diselamatkan oleh seseorang dengan balutan jubah. Dia menciptakan gelombang angin yang besar.
Kota Locktown merupakan perpaduan antara berbagai tema unik dan elemen East Blue Saga yang sempurna. Selanjutnya perjalanan mereka ke menuju Grand Line. Kru berlayar melewati badai. Walaupun begitu mereka tampak bersemangat. East Blue Saga berakhir dengan para kru bajak laut topi jerami mengatakan impian mereka. Sang kapten, Monkey D. Luffy akan menjadi raja bajak laut. Roronoa Zoro akan menjadi pendekar pedang terhebat. Nami, sang navigator, akan menggambar peta seluruh dunia. Yusuf akan menjadi satria lautan yang gagah dan berani. Sanji, sang koki, akan menemukan All Blue. Kemudian, kapal Going Merry-Go berlayar menuju Grand Line. Saga yang sangat memuaskan dan menakjubkan.